Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua ya, semoga kalian tetap diberikan kesehatan baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Serta tidak lupa ketika kalian mendapatkan suatu masalah, baik itu yang berat maupun yang ringan, entah itu masalah yang nyata maupun yang samar, semoga lekas menemukan solusi yang terbaik. Itu doa saya buat kalian semua, wabil khusus yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru ya. Tepatnya saya mulai harinya hari Kamis sampai batas waktu hari Sabtu ya, bisa dikatakan 3 hari ke depan. Kalau tanggalnya yang mulai tanggal 26, tanggal 27, tanggal 28 ya. Tentunya masih di bulan Oktober 2023 saat ini. Untuk temanya sendiri saya akan mengambil suatu tema ya. Nanti saya akan mencoba menarik dari 12 zodiak ya, tapi akan saya pilih 5 zodiak ya. Nanti kira-kira 5 zodiak ini apakah mampu ya menarik suatu kerezekian ya, sekali lagi apakah 5 zodiak ini mampu menarik sebuah kerezekian di 3 hari ke depan. Nah, kira-kira seperti itu ya, semoga akan bisa kalian pahami ya. Maksud saya begini sobat ya, ketika nanti apapun yang terjadi ya, misalkan zodiak Virgo ini contoh ya, misalkan zodiak Virgo itu ada suatu gambaran bagus akan bisa menarik suatu kerezekian di 3 hari ke depan ya. Apa yang saya maksud itu tuh apa, terus kalian istilahnya tuh mengena sama zodiak kalian ya. Tetapi bagi kalian ya mungkin yang mempunyai zodiak Virgo kok tidak ada suatu kerezekian yang masuk ya. Nah itu apa ya, bisa dikatakan ada tanda tanya besar di situ sobat ya. Maksud saya gini, bisa saja itu ada faktor tembakan black magic sehingga membuat aura kalian tertutup ya. Nah, di situ kan jelas banyak hambatan, banyak sendatan, banyak keterpendingan, bahkan mental suatu kerezekian itu. Nah, dan yang poin kedua, bisa saja ini bukan adanya suatu tembakan black magic, tetapi bisa saja ini suatu apa ya, suatu alami ya. Alami itu ya bisa saja kesalahan dari diri kita sendiri. Nah kalau kita mengatakan kesalahan dari diri kita sendiri itu ya banyak gitu loh. Saya kasih 2 contoh ya. Bisa saja adanya suatu apa ya, kesalahan kita dulu ya. Kira-kira seperti itu ya. Sehingga kita mendapatkan suatu karma yang kurang baik. Nah, kan seperti itu. Nah, bisa saja juga apa ya, istilahnya itu kalau dalam istilah Jawa itu mungkin weton kita ya, itu apa ya, bisa dikatakan jarang diselamatin lah. Nah, seperti itu sobat ya. Karena apa? Karena jelas ya kalau masalah weton kelahiran itu pasti ada hubungannya sama kerezekian juga. Ketika itu kita apa istilahnya itu tidak pernah menyelamati ataupun tidak pernah, kata orang Jawa, tidak pernah dibancai, itu juga berpengaruh gitu loh. Sama apa? Sama suatu kerezekian, sama suatu kelancaran kerezekian. Kira-kira seperti itu sobat ya. Semoga bisa dipahami ya. Oke ya, biar tidak bingung ya silakan ditonton, silakan disimak, jangan di skip ya. Semoga tidak terjadi salah untuk memahami. Nah, di poin terakhir sering saya mengatakan apapun uploadan readingan terbaru saya itu bersifat prediksi, bersifat terawang, juga bersifat general reading, artinya energi tarikannya itu luas, mengajak, gak tahu nanti yang ketarik energinya siapa, yang jelas yang saya tembak zodiak kalian. Ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah, aminkan. Nah, ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan kecewa, jangan bersedih, ini kan bersifat general ya, saya nggak tahu nama kalian, kan kira-kira seperti itu. Nah, beda lagi ketika kalian ingin jawaban kepastian ya silakan konsul secara pribadi. Karena dengan konsul secara pribadi saya bisa mengetahui nama kalian dan sedikit info dari kalian,
maka itulah yang akan bisa saya tembak. Kan seperti itu ya. Karena alhamdulillah yang konsultasi sampai saat ini pun banyak yang akurat ya secara pribadi. Ya. Oke, langsung saja saya akan menarik untuk energinya dulu ya. Oke, cepat ya. Kita ambil dulu untuk zodiaknya ya. Oke sobat ya, saya sudah menarik 5 zodiak ya. Nanti kita akan cek bersama-sama ya, apakah zodiak kalian mampukah atau bisakah untuk menarik rezeki di 3 hari ke depan ya. Oke, kita tinggal cek satu persatu sobat ya. Kita lihat dulu yang pertama. Di sini ada zodiak Virgo ya. Kita lihat ya, kita cek apakah zodiak Virgo mampu untuk menarik rezeki di 3 hari ke depan.
Oke ya, alhamdulillah ya, saya sudah menarik 3 energi dari zodiak Virgo. Kita cek ya, apakah Virgo ini mampu untuk menarik rezeki di 3 hari ke depan. Karena apa? Karena secara zodiak ya kalian masih bisa diuntungkan lah ya, dalam arti zodiak kalian keluar. Tetapi kita tinggal melihat eh, perjalanannya seperti apa. Apakah Virgo ini sekali lagi apakah mampu ya untuk menarik rezeki di 3 hari ke depan. Sekarang langsung saja kita buka untuk kartu yang pertama ataupun clue yang pertama. Di sini ada death ya, ada prajurit naik kuda putih, itu prajurit tengkorak ya, naik kuda putih melangkai mayat ya. Dikonfirmasi sama kartu demun, itu ada matahari bulan bersamaan, ada 3 ekor hewan ya. Terus dikonfirmasi sama kartu yang terakhir ini King of Cup, ini kartu ketiga, prajurit naik kuda putih membawa cup. Ini kalau saya tangkap ya, energi dari zodiak Virgo bisa dikatakan kartu utama kalian muncul death ya. Ini kalau saya menangkap sih secara keresekian ya, bisa saja ini akan ada suatu kejutan ya untuk kalian ya, gitu loh. Bisa saja ini kejutan yang tiba-tiba mendadak baik, bisa saja ini kejutan yang tiba-tiba mendadak buruk ya. Kalau faktor keuangan ataupun keresekian di 3 hari ke depan. Jadi di sini tergantung apa ya istilahnya itu tergantung bagaimana kalian gitu loh. Ketika kalian dihantam sebuah masalah, ya, kartu ini menandakan muncul petunjuk death, artinya apapun itu jangan pernah menyerah sobat ya. Biarpun mungkin masih sulit, jangan pernah menyerah di sini. Kalian harus berani melangkah maju ke depan. Dalam arti ya selesaikan masalah-masalah yang terjadi. Nah, seperti itu ya. Jangan sampai stuck, jangan sampai diam, apalagi kalian mundur nanti di sini akan sulit. Kalian mendapatkan rezeki itu akan sulit di sini. Kira-kira seperti itu ya. Terus di kartu kedua kalian muncul kartu demun. Nah ini bisa saya pastikan ya, demun ini bisa dikatakan ada suatu energi yang menghalangi gitu loh. Makanya di sini timbul kode death ya. Tadi saya mengatakan bisa saja ada suatu kejutan yang baik, bisa saja akan ada kejutan yang buruk. Nah kartu kedua ini melambangkan ada demun. Ini artinya jelas ya bahwa kalau saya menangkap secara energi ya, di sini kenapa kok Virgo ini akhir-akhir ini khususnya ya di 3 hari ke depan nantinya akan sulit gitu loh. Karena di sini ada jelas ada penutupan energi di sini gitu loh. Seperti yang saya katakan tadi gitu loh. Entah ini nantinya kalian ada suatu tembakan black magic atau kesalahan mungkin dari kesalahan diri kalian sendiri. Seperti yang sudah saya jelaskan ya. Satu, mungkin kesalahan kita ya apa ya kita mendapatkan sebuah karma yang buruk dari kesalahan kita. Bisa saja indikator kedua ini mungkin secara weton ataupun secara kelahiran ini jarang ataupun tidak pernah sama sekali untuk kita selamatin. Kira-kira seperti itu ya. Ini jelas ya adanya suatu energi yang kurang baik di sini dan adanya suatu penyetopan-penyetopan. Jadi bisa dikatakan apa ya banyaknya sendatan, kekurang lancaran ya. Ini untuk kalian. Terus di kartu ketiga di sini muncul petunjuk King of Cup ya. Di sini diartikan sebetulnya kalian itu sudah merasakan gitu loh bahwa mungkin adanya suatu kekurangan ya dalam arti mungkin secara pemasukan itu kalian merasakan di sini ada kekurangan gitu loh. Secara kebutuhan mungkin lebih besar ya, sehingga kalian kok serasa rezeki yang saya dapatkan ini kok kecil gitu loh. Jadi kurang bisa untuk memenuhi kebutuhan. Nah, kira-kira seperti itu. Kalau saya menangkap juga sih dengan apa ya, dengan istilahnya kalian menyadari bahwa mungkin rezeki kalian itu bisa dikatakan ataupun keuangan kalian bisa dikatakan itu kurang bisa memenuhi kebutuhan. Nah, di sini saya menangkap ini banyak dari zodiak Virgo ini yang selalu berpikir gitu loh. Nah, selalu mempunyai angan-angan ke depan. Bagaimana langkah-langkahnya agar bisa apa? Agar bisa mencukupi kebutuhan. Kira-kira seperti itu. Jadi zodiak Virgo ini bisa dikatakan ada suatu pandangan ke depan. Ya. Dia mau mengatur sebuah rencana mungkin ya, sebuah pemikiran nanti bagaimana apapun caranya agar bisa mendapatkan suatu keuangan dan bisa menutupi sebuah kebutuhan-kebutuhan. Itu yang saya tangkap untuk zodiak Virgo. Nah, yang menjadi pertanyaannya ya, apakah zodiak Virgo di 3 hari ke depan mampu untuk menarik kerezekian? Ini kalau saya tangkap energinya ini bisa apa ya? Bisa dibilang 50-50 ya, karena saya menangkap adanya suatu energi yang saya rasakan ya. Ini sepertinya ada suatu apa ya?
adanya suatu keraguan juga di sini gitu loh. Bisa saja kalian akan didatangi sebuah kerezekian ya. Ini yang 50% ya. Bisa saja ini yang 50% lagi masih adanya kesulitan-kesulitan. Jadi saya menangkap energinya Virgo ini apa ya, kurang bisa klop, kurang bisa seimbang untuk saya mengatakan bahwa jelas nanti di 3 hari ke depan kalian mendapatkan sebuah eh, pemasukan kerezekian. Entah dari mana itu datangnya, entah besar, entah kecil, entah tak terduga maupun terduga. Nah, kira-kira seperti itu. Jelas ya saya menangkap di sini energinya masih apa ya? Ya itu tadi loh, terbaca 50-50 50% 50%. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, maksud saya begini, ketika zodiak kalian sudah keluar ya, dan kalian benar-benar di 3 hari ke depan itu mendapatkan sebuah hasil ya, sebuah keuangan yang masuk. Ya berarti apa? Ya berarti kalian apa ya istilahnya nasib baik menaungi kalian sobat ya. Mungkin secara tidak langsung ketika kalian adanya tembakan dan mungkin itu sudah kalian netralkan, entah pernah dinetralkan sama saya, entah pernah dinetralkan sama orang lain, intinya sudah dinetralkan. Itu yang poin pertama. Dan poin kedua, bisa saja secara weton ya, secara hari kelahiran itu sudah kalian selamatin gitu loh ya, sudah istilahnya itu sudah sering lah, daripada tidaknya kalian tuh sering untuk menyelamatin istilah weton, istilah hari kelahiran itu juga akan bisa membantu kelancaran rezeki. Itu yang 50% lagi. Nah, yang 50% lagi ya, ketika memang zodiak kalian ini keluar tetapi tidak diuntungkan. Nah, di situ juga ada tanda tanya besar gitu loh. Bisa saja kalian adanya suatu kesalahan ya. Dan itu mungkin apa istilahnya itu karma lah ya. Karma buruk buat kita. Dan yang nomor dua bisa saja ini jarang kalian selamati ataupun tidak pernah kalian selamatin ya secara hari kelahiran yang ataupun yang disebut weton. Nah ini kan juga berpengaruh gitu loh sama lancarnya tidak dalam hal keuangan terutama dalam hal kerezekian. Kira-kira seperti itu ya Yuda Virgo ya. Cuman saya di sini mengucapkan selamat untuk Yuda Virgo apapun nanti yang terjadi. Satu yang jelas Yuda kalian sudah keluar ya dan masih terbaca 50-50 itu kalian masih diuntungkan ya. Di sini jelas tidak ada istilahnya itu kalian dirugikan di sini, tetapi masih ada 50-50, masih ada keuntungan lah. Kira-kira seperti itu biarpun tertangkap 50% 50%. Nah, tinggal kalian sendiri nantinya sobat ya yang merasakan ya. Insya Allah di 3 hari ke depan ini akan bisa resonate, akan bisa tepat ya kira-kira seperti itu ya. Oke, kita lanjut untuk zodiak selanjutnya ya. Di sini ada zodiak Scorpio ya. Ini kalian selamat ya. Scorpio ini muncul ya di uh, zodiak yang kedua Scorpio.
Oke sobat ya, kita lihat apakah zodiak Scorpio mampu untuk menarik rezeki di 3 hari ke depan ya. Kita lihat perjalanan kalian ya, ataupun clue. Ini untuk Scorpio ya, kartu utama kalian muncul petunjuk Ace of Cup. Ada tangan keluar dari awan memegang cup ya. Itu seperti ada merpati yang mau masuk ya. Terus kartu kedua muncul petunjuk Wheel of Fortune, perputaran roda dunia ataupun roda keberuntungan. Kartu ketiga ini ada Two of Pentacles ya. Satu orang memegang 2 koin, tingginya berbeda. Ini kalau saya tangkap energi dari Scorpio ya, bisa dikatakan kartu utama kalian muncul petunjuk Ace of Cup ya. Dimana saya menangkap di sini sebetulnya Scorpio ini apa ya, banyak diliputi roda-roda keberuntungan kalian di sini. Kira-kira seperti itu. Khususnya di 3 hari ke depan. Kalau saya menangkap zodiak Scorpio ini bisa dikatakan ada suatu keinginan ya, adanya suatu harapan agar bagaimana kondisi masalah faktor finansial ataupun ekonomi ataupun keuangan ini bisa stabil. Saya menangkapnya seperti itu. Jadi ada suatu keinginan yang kuat, ada suatu harapan yang kuat bahwa akan adanya suatu kestabilan. Jadi zodiak Scorpio ini menginginkan adanya suatu kestabilan. Ya bisa dikatakan mungkin kelancaran rezeki ya, pemasukan keuangan. Nah, Scorpio ini saya menangkap di sini entah besar, entah kecil, entah tak terduga maupun terduga, ini jelas menginginkan adanya suatu harapan-harapan tersebut gitu loh. Jadi adanya suatu harapan ya, ingat ya. Nah, di kartu kedua di sini saya muncul petunjuk Wheel of Fortune. Ini bisa dikatakan apa ya, yang berhubungan dengan hukum juga di sini gitu loh. Ya, adanya suatu Dewi Fortuna, adanya suatu roda-roda keberuntungan ataupun perputaran roda dunia. Kalau saya menangkap sih di sini apa ya, ini bisa dikatakan apakah zodiak Scorpio nantinya di 3 hari ke depan zodiaknya ini mampu ya, apakah mampu untuk membantu menarik sebuah kerezekian di 3 hari ke depan. Nah, di sini kelihatannya ada yang berhubungan dengan hukum sobat di sini. Itu loh. Bisa saja ini karma baik yang artinya akan menguntungkan kalian ya. Dan di kartu pertama ini bisa tercapai ya, harapan kalian bisa tercapai. Nah, di sini berhubungan dengan hukum. Gitu. Nah, ketika mungkin kalian kena istilahnya hukum karma yang kurang baik, maka di sini akan sulit, gitu loh. Harapan kalian seperti yang sudah saya jelaskan tadi, ini akan sulit mengena sama kalian. Biarpun kalian didukung sama petunjuk muncul Wheel of Fortune, yang artinya Dewi Fortuna yang akan berpihak sama kalian, keberuntungan akan berpihak sama kalian, adanya suatu perputaran roda dunia, mungkin yang semula di bawah bisa di atas. Nah, ya ini juga ada berhubungan dengan masalah hukum sobat gitu loh. Nah, seperti itu ya. Jadi bisa dikatakan apa ya? Zodiak Scorpio ini harus bisa mawas diri lah. Seperti yang saya katakan tadi. Ketika kalian mungkin merasakan dulu ataupun kemarin kurang bisa stabil, ya kalian harus bisa merasakan sobat gitu loh. Apakah itu kalian kena tembakan black magic sehingga membuat aura kalian tertutup, ya? Apakah itu faktor alami gitu loh. Mungkin dari kesalahan kalian sehingga itu akan bisa menyetop rezeki, menghambat rezeki, ataupun bisa yang apa yang kedua bisa saja masalah weton ya, jarang diselamatin ataupun tidak pernah diselamatin, itu juga akan bisa menghambat suatu kelancaran rezeki. Nah, kan seperti itu ya. Nah, di kartu ketiga di sini muncul 2 koin gitu loh. Satu orang memegang 2 koin, tingginya berbeda. Ini artinya apa ya? Bisa dikatakan zodiak Scorpio ini adanya suatu kerja keras gitu loh. Kalian adanya suatu kerja keras, adanya suatu semangat bagaimana untuk bisa menyetabilkan ataupun bagaimana untuk bisa menyeimbangkan agar apa? Agar tujuan kalian tercapai di kartu utama tadi. Gitu. Jadi keinginan harapan ini agar bisa tercapai. Makanya kalian di sini terlihat adanya suatu apa ya? Suatu kerja keras gitu loh. Suatu semangat yang tinggi. Biarpun kalian dihantam sebuah masalah, mungkin kesulitan-kesulitan, kalian mencoba untuk bisa menyeimbangkan di sini sobat. Nah, kuncinya satu gitu loh. Ketika kalian tidak bisa menangkap suatu energi rasa ya, ataupun apa istilahnya itu, kalian tidak bisa menyikapi suatu masalah entah secara pemikiran, secara logika ataupun secara kepekaan hati, secara intuisi. Nah, ketika itu kalian tidak bisa menangkap 2 faktor tersebut, kalian akan kesulitan gitu loh. Istilahnya gini,
sekeras apapun kerja kalian, sesemangat apapun kerja kalian, di sini kalian akan kesulitan gitu loh. Tetap tidak akan bisa seimbang. Nah, seperti itu ya. Kenapa tidak seimbang? Ya itu tadi loh sobat. Ya, ya itu tadi yang membuat kalian akan sulit seimbang meskipun sudah bekerja keras, sudah semangat. Saya ulangi lagi ya. Yang yang sulit membuat seimbang itu apa? Biarpun kalian sudah bekerja keras, sudah semangat yang tinggi, ya itu tadi loh. Mungkin kalian kurang bisa menyikapi suatu masalah, entah itu secara logik ataupun logika, entah itu secara intuisi. Nah, makanya saya barusan mengatakan, ya itu tergantung dari kalian sendiri yang mempunyai zodiak Scorpio. Kalian harus mampu merasakan suatu masalah yang menghantam kalian itu loh, yang membuat tidak seimbang ini apa, gitu loh. Kan kalian sendiri yang tahu. Nah, seperti itu ya, kalian sendiri yang tahu, kalian sendiri yang merasakan. Seperti itu ya. Apakah yang jadi pertanyaan, apakah di sini zodiak Scorpio akan bisa mampu ya menarik sebuah rezeki di sini dilewatkan dari zodiak kalian? Ini kalau saya tangkap sih bisa dikatakan lebih besar akan mendapatkan suatu pemasukan kalian di sini. Ya. Ini selamat ya untuk Scorpio ya. Seperti itu ya. Cuman di sini harap berhati-hati ya. Bisa saja ini unsurnya apa? Kalian harus bisa menyeimbangkan dalam arti gini sobat ya. Ketika kalian sudah mendapatkan suatu kerezekian ya, kalian di sini harus mampu mengontrol antara pemasukan dan keuangan. Ya jangan terlalu jangan terlalu loss gitu loh ya. Seperti itu sobat ya. Intinya ketika mungkin kalian akan mendapatkan sebuah kerezekian, sebuah keuangan, gunakan sebagai kebutuhan untuk saat-saat ini gitu loh. Jangan digunakan sebagai keinginan. Kalau kalian gunakan sebagai keinginan, ini tidak akan pernah ada putusnya. Berapapun uang yang masuk akan habis. Seperti itu ya. Tetapi ketika kalian gunakan sebagai kebutuhan, ya mungkin kalian akan bisa menyetop gitu loh. Nah, ya secara kebutuhan apa yang kalian butuhkan sudah kalian beli misalkan ataupun sudah kalian bayarkan. Nah, itu kan bisa jadi akan ada suatu penyetopan nantinya gitu loh. Jadi kalian tidak terkesan terlalu loss, tidak terkesan terlalu boros di sini. Seperti itu sobat ya. Ini bisa saja ini kalian akan diuntungkan ya. Ini bagus untuk Scorpio ya, karena kalian didukung sama dua kartu yang positif. Cuman hanya satu di sini ya, antara keseimbangan. Seperti itu ya, seperti yang saya katakan tadi, gitu loh. Ketika ya dia kalian sudah keluar, ini kan kalian sudah diuntungkan. Nah, tinggal nanti kalian yang merasakan di 3 hari ke depan, apakah benar-benar ini bisa resonate, bisa mengena sama kalian, benar-benar kalian akan didatangi ataupun akan dihantam sebuah kerezekian, entah besar, entah kecil, entah tak terduga maupun terduga. Nah, nanti kalian sendiri yang merasakan. Ya, tetap ya intinya ya, ketika zodiak kalian sudah keluar, tetapi kalian tidak mendapatkan suatu kerezekian bahkan kesulitan ya, di situ berarti adanya indikator yaitu tadi sobat. Bisa saja kalian ada suatu tembakan black magic ya, yang membuat aura kalian tertutup dan itu tidak kalian netralkan. Bisa saja di sini faktor alami. Faktor alami terbagi dua, yaitu seperti yang saya katakan tadi. Ya. Bisa saja kesalahan dari kalian, ya mungkin kalian mendapatkan suatu karma yang buruk sehingga membuat banyak hambatan rezeki. Bisa saja secara weton juga bisa. Jarang kalian selamati ataupun tidak pernah kalian selamati. Nah, itu mungkin yang zodiaknya keluar tapi tidak mengena rezekinya. Nah, seperti itu ya. Nah, tetapi kebalikannya jika pun zodiak kalian sudah keluar tapi itu kalian mendapatkan sebuah kerezekian, ya syukur alhamdulillah. Berarti apa? Berarti bisa saja itu satu nasib baik kalian, bisa saja yang nomor dua itu istilahnya itu secara weton mungkin sudah pernah kalian selamatin biarpun tidak selalu, tetapi bisa saja di sini ada indikator kalian pernah menyelamatin masalah weton. Nah, ketika kalian tidak pernah menyelamatin sebuah weton tetapi kalian akan dihantam kerezekian, ya berarti nasib baik itu sedang menghampiri kalian. Nah, jadi hukum hukum karma yang baik itu menghantam kalian. Ingat ya, kira-kira di situ. Tapi yang jelas saya menangkap di sini ada kemungkinan pulang besar akan menghantam kalian. Nah, makanya ini kan general reading, nggak tahu ini nanti yang terhantam dalam indikator baik ini siapa gitu loh. Saya kan nggak tahu nama kalian. Nah, yang jelas zodiak kalian memberi suatu indikator seperti apa yang sudah saya jelaskan barusan. Kira-kira seperti itu nih. Ya bagus ya untuk zodiak Scorpio ya, mantap ya. Oke, sekarang lanjut untuk zodiak selanjutnya.
Di sini muncul zodiak Taurus ya. Ini zodiak ketiga sobat ya. Kita akan cek ya, apakah zodiak Taurus mampu untuk menarik rezeki di 3 hari ke depan ya. Oke ya, alhamdulillah saya sudah menarik 3 energi. Kita lihat ya, apakah zodiak Taurus mampu untuk menarik rezeki ya di 3 hari ke depan ya. Kita lihat untuk clue-nya dulu ataupun kartu perjalanan. Di sini kartu utama kalian muncul petunjuk The Moon, ada matahari bulan bersamaan sama 3 ekor hewan ya. Terus kartu kedua muncul Five of Pentacles ataupun 5 koin, itu ada 5 koin ya, sama seseorang sedang sakit membawa tongkat, depannya ada seperti wanita raja tua. Terus kartu ketiga ini muncul Ace of Cup ya, tangan keluar dari awan memegang cup besar ya, seperti ada merpati itu ya yang mau masuk. Ini kalau saya tangkap ya energi dari zodiak Taurus ya, apakah kalian akan mampu ya menarik rezeki di 3 hari ke depan. Ada suatu indikator rezeki yang masuk di sini. Ini kartu utama kalian muncul The Moon ya. Ini bisa saya pastikan ya, dalam arti gini, ketika kartu The Moon ini muncul, mungkin secara kerezekian ataupun finansial ataupun ekonomi ini jelas terasa bagi kalian bahwa keuangan kalian itu benar-benar apa ya, adanya suatu sendatan gitu loh, banyak sendatan ya, banyak hambatan. Ketika kalian mendapatkan keuangan pun itu serasa kecil sobat gitu loh, serasa kecil, tidak seimbang, lebih besar pengeluaran kalian. Itu yang saya tangkap di sini ya. Jadi bisa dikatakan, bisa saja ketika kalian mendapatkan uang itu seakan-akan apa ya, hanya mampir saja gitu loh, hanya mampir di genggaman kalian saja, akhirnya kalian keluarkan lagi. Jadi sulit untuk apa ya, adanya suatu simpanan-simpanan ataupun tabungan-tabungan ataupun uang lebih. Ini kelihatannya kesulitan ini Taurus ini, karena jelas di sini ada suatu indikator bahwa ada suatu energi negatif yang kurang baik di sini gitu loh. Bisa saja ini adanya suatu orang-orang yang iri hati, yang toksik sama kalian, sehingga menembakkan energi black magic di sini, sehingga membuat aura kalian tertutup. Ya, kira-kira seperti itu ya. Nah, bisa saja ini apa ya? Kalau saya mengatakan apakah ini zodiak Taurus ini, apakah ada faktor alami, ada kesalahan alami ya, baik secara weton mungkin jarang diselamatin ya, ataupun mungkin tidak pernah sama sekali diselamatin.
ataupun kalian dalam arti mungkin mendapatkan sebuah karma gitu loh, karma buruk mungkin dari kesalahan diri kalian sendiri, itu kan bersifat alami ya. Kalau black magic jelas itu bukan alami tapi adanya suatu pihak ketiga, kan pengertiannya kan seperti itu sobat. Nah, kalau saya menangkap di sini sih Taurus ini lebih kuat ya ataupun lebih kental ke arah kalian adanya suatu tembakan black magic gitu loh. Jadi sistem alam ini tidak apa ya, saya tidak menangkap adanya suatu bahwa kalian misalkan nih kalian mendapatkan sendatan rezeki, hambatan rezeki. Ini saya tidak menangkap adanya faktor alami gitu loh. Tapi adanya suatu tembakan black magic. Insya Allah beda sama zodiak Virgo tadi ya. Virgo itu ada dua faktor ya. Bisa alami, bisa tembakan black magic kalau Virgo. Tapi kalau kalian untuk Taurus ya, ini kelihatannya memang mengarah ke apa? Mengarah ke unsur black magic di sini. Adanya pihak ketiga yang iri hati sama kalian sehingga menembakkan kalian ditembak sama energi negatif, membuat aura kalian tertutup gitu loh. Ya. Makanya apa? Makanya di sini kesulitan, sobat. Ya. Ingat ya, makanya kalian di sini kesulitan gitu loh. Untuk bisa mencapai kesestabilan, mungkin secara kelancaran rezeki, pemasukan keuangan, entah besar entah kecil, entah tak terduga maupun terduga. Di sini kelihatannya kalian kesulitan gitu loh. Ya, kalian apa ya, bisa dikatakan ibarat orang berjalan itu tertati-tati gitu loh. Jadi banyak sendatan sekali di sini. Makanya di sini apa? Di sini digambarkan kalian harus tetap semangat berjuang ya. Jangan pernah menyerah. Tapi ingat sobat, satu ya. Ketika kalian mendapatkan suatu masalah seperti yang saya katakan tadi ya, banyaknya sandatan rezeki, apalagi ada unsur orang-orang toksik di sini. Kalian tetap satu, harus tetap semangat dan harus tetap bisa apa? Menguatkan secara intuisi gitu loh. Secara energi rasa. Mungkin kepekaan hati kalian, mata hati kalian harus kalian pekakan lagi sobat. Sikapi masalah yang terjadi itu apakah itu memang berdasarkan logika atau berdasarkan di luar nalar ataupun di luar logika. Nah, tinggal kalian ketika kalian sudah mendapatkan suatu jawaban, oh ini kok tidak logika, ya netralkan. Itu saja jawabannya. Gitu loh. Kuncinya di situ. Nanti insya Allah di sini akan bagus. Nah, seperti itu ya. Nah, ketika kalian mendapatkan masalah, oh ini secara logika, ya selesaikan, cari solusi ya secara logika juga. Cuman saya menangkap di sini adanya suatu indikator kuat ya, bahwa kalian yang menyebabkan keuangan kalian itu susah, banyak sendatan ketika kalian mendapatkan uang itu kecil, apalagi ketika mendapatkan uang itu langsung keluar ya. Tidak ada tabungan, tidak ada simpanan di sini, cepat langsung keluar lagi. Nah, di sini menggambarkan apa? Bahwa menggambarkan di sini bahwa itu masalah bukan secara logika gitu loh, tapi di luar logika gitu loh. Artinya kalian terkena ada suatu tembakan black magic di sini. Nah, seperti itu ya. Nah, ketika itu sudah kalian sudah menemukan solusi, mungkin sudah pernah kalian netralkan ya, entah sama saya, entah sama orang lain. Itu di sini insya Allah akan bagus di sini. Karena di sini menanti kalian Ace of Cup di sini. Kira-kira seperti itu ya. Nah, apalagi mungkin kalian apa ya? Kalian bisa menetralkan sendiri. Coba netralkan sendiri di sini. Mungkin pernah kalian netralkan sendiri ya. Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Insya Allah di sini kalian juga akan mendapatkan sebuah Ace of Cup juga. Nah, bisa saja apa? Kalian sudah pernah mungkin diselamatin wetonnya ataupun apa. Itu juga berpengaruh. Kira-kira seperti itu ya. Yang jelas di sini adanya kuat sih, adanya suatu tembakan black magic. Kalau ketika kalian adanya suatu tembakan black magic, ketika kalian apa ya, diselamatin wetonnya itu saya rasa masih kurang pas. Salah satunya jalan ya dinetralkan dulu baru diselamatin weton. Kira-kira di situ. Nanti di sini kalian akan mendapatkan Ace of Cup. Karena di sini saya menangkap akan ada suatu rezeki yang besar yang masuk sama kalian yang mempunyai zodiak Taurus. Jadi ini tinggal menunggu kalian. Nah, kira-kira seperti itu ya. Apakah zodiak Taurus ini nantinya akan dihantam sebuah kerezekian di 3 hari ke depan? Ini saya membaca apa ya? Adanya suatu energi sobat, ada 2 energi gitu loh ya. Yang saya rasakan seperti itu. Jadi yang satu ini bisa dikatakan energinya itu apa ya? Serasa panas gitu loh ya. Dan itu yang membuat hambatan. Yang satunya lagi energinya serasa dingin. Nah, antara energi panas dan energi dingin ini saling apa istilahnya itu saling benturan sobat. Mana yang lebih kuat di situ? Nah, makanya sudah saya jelaskan tadi sama kalian. Ketika kalian mampu untuk menetralkan, entah kalian netralkan sendiri, ya mungkin dulu ataupun kemarin kalian sudah pernah menetralkan, tapi nggak ada hasilnya, ya bisa saja nanti di 3 hari ke depan ini akan meletus ini, akan mengena sama kalian. Ada yang suatu kerezekian yang luar biasa. Ataupun bisa saja ketika mungkin sudah pernah kalian netralkan entah ke saya ataupun ke orang lain, ini juga ada indikator besar. Insya Allah juga kalian akan dihantam sebuah kerezekian yang cukup lumayan di sini. Karena di sini
Bagaimanapun itu menunggu kalian, menanti kalian. Nah, seperti itu ya. Kenapa sulit? Ya karena kalian terpending di kartu utama. Ada yang suatu penutupan, adanya dinding penghalang sobat. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, yang menjadi pertanyaannya apakah ini zodiak Taurus mampu? Maksudnya gini, apakah zodiak kalian ini mampu ya untuk bisa menarik suatu kerezekian nanti di 3 hari ke depan? Nah, ini tergantung kalian. Nah, seperti itu ya. Kalau indikatornya sih saya merasakan di sini apa ya itu tadi 50-50. Bisa saja ini yang 50% akan bisa mengena sama kalian ketika zodiak kalian keluar, tetapi kalian akan mendapatkan rezeki, mendapatkan keuangan masuk, ya bisa saja itu satu nasib baik kalian. Bisa saja ketika itu kalian adanya suatu tembakan sudah pernah dinetral, ataupun baik itu kalian netralkan sendiri maupun dinetralkan sama orang lain, bisa saja seperti itu. Ataupun bisa saja secara weton ya sudah kalian selamatin meskipun tidak sering ya. Ini ada indikator mungkin pernah lah kalian selamatin. Nah, yang 50% lagi sahabat, ya kebalikannya, bisa saja kalian adanya suatu tembakan energi tapi tidak kalian netral. Nah, kira-kira seperti itu kalian biarkan. Nah, dan yang faktor kedua bisa saja ya secara weton juga, mungkin jarang kalian selamatin ataupun tidak pernah kalian selamatin sama sekali. Kira-kira di situ ya indikatornya ya. Nah, semoga bisa dipahami ya. Sekali lagi ketika ini bisa mengena sama kalian yang punya zodiak Taurus, berarti yang 50% lagi sudah saya jelaskan. Berarti kalian sudah memenuhi persyaratan tadi. Nah, ketika zodiak kalian sudah keluar, tapi kok tidak adanya suatu gambaran yang bagus, tapi kalian mendapatkan yang buruk ya berarti sudah seperti yang sudah saya informasikan tadi. Kenapa kok banyak sendatan? Karena jelas di sini energinya terbaca ataupun terbagi dua. Ada yang diuntungkan, ada yang tidak. Yang diuntungkan seperti apa sudah saya jelaskan, yang tidak diuntungkan seperti apa sudah saya jelaskan. Kira-kira seperti itu ya sobat ya. Jadi ya berdoa saja semoga itu mengena sama kalian gitu loh ya. Semoga bisa dipahami sobat ya. Ketika kalian bisa memahami, insya Allah akan enak-enak di sini. Pasti akan bisa mengena sama kalian. Kira-kira di situ ya. Oke, sekarang lanjut untuk zodiak selanjutnya, zodiak keempat ya ini ya. Taurus sudah ya. Kita lihat ini zodiak keempat. Ini selamat, zodiak kalian muncul ya. Ini ada zodiak Aquarius ya. Apakah zodiak Aquarius akan mampu untuk menarik sebuah kerezekian apapun itu ya? Kita lihat ya perjalanannya seperti apa.
Oke, alhamdulillah saya sudah menarik 3 energi. Sekarang kita lihat apakah zodiak Aquarius mampu menarik rezeki di 3 hari ke depan. Kalau secara zodiak ya bagus ya, saya ucapkan selamat karena sudah keluar zodiak kalian. Tinggal kita lihat ya langkah perjalanannya seperti apa. Di sini kartu utama muncul petunjuk 10 cup ya, itu seperti seperti pelangi ya, bawahnya ada seperti satu keluarga. Terus kartu kedua muncul petunjuk The Empress, ada wanita sedang duduk santai, The Empress. Terus kartu ketiga muncul The Hermit, ada Pak Tua naik, kok Pak Tua naik, maaf ya, ada Pak Tua sedang berjalan di gelap malam memegang tongkat sama lampu ya, itu The Hermit. Ini kalau saya tangkap ya energi dari zodiak Aquarius, apakah zodiak kalian mampu ya di 3 hari ke depan. Ini kartu utama muncul petunjuk 10 cup. Artinya apa? Artinya di sini saya menangkap adanya suatu keinginan yang kuat untuk kalian ya, yang mempunyai zodiak Aquarius ini, tentang adanya suatu kestabilan dalam hal ekonomi ataupun finansial ataupun keuangan. Di sini keinginan kalian kuat ya, gitu loh. Kalau saya menangkap sih ada suatu cita-cita tersendiri nih yang kalian impikan ya. Jadi kalian itu punya cita-cita tersendiri gitu loh. Mungkin gini ya, mungkin ketika uang saya itu stabil ataupun kerjaan saya lancar, saya akan bisa membahagiakan entah keluarga saya, entah orang tua saya, entah mertua saya, entah orang-orang terdekat saya. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kalian di sini mempunyai apa ya? Mempunyai cita-cita ataupun mempunyai angan-angan ya, gitu loh. Agar apa? Agar ketika ada suatu kerjaan yang lancar, kalian akan bisa menyenangkan orang-orang terdekat kalian ataupun orang-orang yang kalian kenal. Ininya di situ. Ya. Jadi jelas Aquarius ini ada suatu keinginan kuat, keinginan yang positif sih. Saya rasa ini keinginan kalian ini bagus ya, sangat positif. Kira-kira seperti itu. Cuma di sini saya menangkap apa ya? Mungkin keinginan itu masih jauh gitu loh. Ya, dalam arti ketika kalian ingin mencapai seperti apa yang kalian harapkan ataupun seperti contoh yang sudah saya jelaskan tadi, itu kelihatannya masih jauh gitu loh. Tapi sih saya rasa tidak masalah meskipun masih jauh, meskipun itu masih berupa angan-angan, masih berupa cita-cita gitu loh. Karena saya juga menangkap di sini ada yang masih berupa angan-angan dan cita-cita, ada yang sudah proses gitu loh. Sudah proses untuk bisa mendapatkan sebuah kelancaran kerezekian. Tetapi apa ya masih masih belum kalian dapatkan gitu loh. Jadi masih dalam proses perjalanan. Sekali lagi ya bisa dipahami, ada yang masih cita-cita ataupun angan-angan, ada juga yang sudah berjalan ya, sudah berjalan menuju proses menuju apa yang sedang kalian inginkan gitu loh. Kira-kira di situ ya. Nah, di kartu kedua di sini muncul petunjuk The Empress ya, gitu loh. Kalau saya menangkap sih bisa dikatakan ini akan ada suatu hal bagus ya, gitu loh. Cuman tetap ya apapun itu kita harus adanya suatu perjuangan sobat ya. Tidak bisa ketika kartu itu menandakan sinyal bagus tapi kita santai, tidak mau berusaha, tidak mau menjemput rezeki ya sama saja. Kira-kira seperti itu ya. Nah, untuk Scorpion ini kelihatannya akan bagus gitu loh ya. Jadi seperti yang apa yang sudah saya jelaskan di kartu utama apapun itu ya. Ini kelihatannya kalian akan bisa mencapai itu semua gitu loh. Mungkin yang mempunyai angan-angan dan cita-cita ketika kalian kalian bergerak ya, kalian jemput rezeki ya bisa. Apalagi yang saya katakan tadi, kalian sudah berjalan, sudah proses, itu akan bisa mengena. Cuman intinya apapun itu ya di sini kelihatannya kalian akan bisa merasakan itu semua gitu loh. Jelas ya. Karena di sini ataupun tadi saya juga menegaskan bahwa akan adanya suatu kerezekian entah itu secara tak terduga maupun terduga ya. Entah itu besar entah kecil, ini kelihatannya akan bisa menghantam kalian gitu loh. Untuk sahabat Aquarius ya. Karena di sini melambangkan The Empress, artinya adanya suatu ketenangan, adanya suatu ketentraman, itu juga yang kalian inginkan gitu loh. Adanya suatu kemakmuran ataupun perkembangan itu yang sedang kalian inginkan di sini. Apakah itu bisa tercapai? Kelihatannya Aquarius di sini muncul petunjuk The Hermit di sini gitu loh. Bisa saja ini akan bisa kalian capai ya. Yang kartu utama ini bisa kalian capai ya. Ataupun yang kartu kedua ini akan bisa kalian capai juga ya, tentang adanya suatu ya, ini kan angan-angan cita-cita ataupun masih proses. Nah, ini kan adanya suatu perkembangan, adanya suatu kesuburan lah di sini. Apakah ini akan bisa kalian capai? Di sini kelihatannya kalau muncul kartu The Hermit ya, kalau saya tangkap secara energi juga, di sini gini ya. Ketika kalian masih belum mampu ya, ataupun masih belum bisa untuk mencapai kartu The Empress ya, gitu loh.
saran saya di sini harus tetap semangat sobat. Karena saya menangkap masih banyak hambatan, masih banyak liku-liku, masih banyak jalan yang terjal. Ini yang masih menghantam kalian gitu loh. Makanya saya tadi di sini kalian harus tetap bersabar, terus mencoba untuk berjuang ya, jangan menyerah, dan berdoa juga ikhtiarkan apapun yang terjadi. Minimal ada suatu ikhtiar sobat gitu loh. Nah, ketika itu sudah kalian jalankan ya, ini tidak menutup kemungkinan akan menjadi titik balik ya. Titik balik apa? Akan menjadi titik balik sebuah kerezekian yang akan bisa menghantam kalian. Jadi di Empress ini akan bisa menghantam kalian. Karena di sini kalian ada suatu kemakmuran. Jelas kalau saya mengatakan ada suatu kemakmuran ya berarti kalian akan dihantam sebuah kerezekian di sini. Gitu loh. Ya secara logika saja. Yang namanya makmur itu ya jelas dihantam rezeki kan kira-kira seperti itu sobat. Ini menggambarkan bagus loh di Empress loh. Nah, tinggal kalian sendiri di sini harus bisa menyikapi sebuah masalah gitu loh. Kenapa kok kalian masih sulit ya? Di sini jelas kalian harus bisa menyikapi sebuah masalah itu gitu loh. Apakah memang itu benar-benar alami ya seperti yang saya katakan, apakah itu masih terdeteksi alami atau adanya tidak alami? Kalau alami ya bisa saja masalah ini ketika alami ya bisa saja mungkin kesalahan kalian sobat, mungkin dulu pernah mempunyai kesalahan ya, tidak kalian perbaiki dan itu akan menjadi hukum karma buruk buat kalian. Bisa saja kan itu adanya suatu penyetopan rezeki, penghambat rezeki. Nah, yang faktor kedua bisa saja ini mungkin secara weton ya, itu tidak pernah kalian selamatin. Nah, ataupun jarang kalian selamatin. Nah, itu juga bisa berpengaruh sobat gitu loh. Itu akan juga bisa berpengaruh gitu loh. Nah, yang kedua secara tidak alami. Ya jelas kalau secara tidak alami ya bisa saja adanya orang toksik pihak ketiga yang mungkin iri hati sama kalian dan menembakkan energi negatif. Kalian ditembak secara black magic sehingga membuat aura kalian tertutup. Nah, itu juga bisa juga menjadi suatu hambatan. Makanya di sini apa ya? Kalau saya tangkap sih mulai dari kartu yang pertama, kartu yang kedua ini kelihatannya bersih aman gitu loh. Cuman kalian di kartu ketiga ini, kartu yang menentukan ya, apakah zodiak kalian mampu untuk bisa menarik rezeki ya di 3 hari ke depan. Nah, di kartu terakhir ini penentu gitu loh. Jadi bisa dikatakan yang menjadi pertanyaan apakah mampu Aquarius. Di sini saya menangkap apa ya, adanya suatu 50-50 sobat gitu loh. Adanya suatu 50-50 karena di sini masih banyak ganjalan, masih banyak sendatan. Ketika itu seperti yang saya katakan tadi, ketika kalian hadapi dengan ikhlas serta adanya semangat ya, tidak menyerah ya, dan adanya doa juga diikhtiarkan, dinetralkan, di sini akan bagus. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, jadi bisa dipahami sobat ya. Nah, apakah kalian ini muncul Hermit terkena masalah yang alami atau tidak alami di sini? Ya saya nggak tahu karena saya kan tidak tahu nama kalian. Yang jelas yang saya tangkap ini kedua-duanya. Ada juga yang secara alami, ada juga yang secara tidak alami. Ada yang kena tembakan black magic, ada juga yang mungkin kesalahan tersendiri. Karena kan yang saya tembak ini Aquarius, zodiak kalian. Jadi banyak energi yang masuk sobat gitu loh. Seperti itu ya. Nah, apakah bisa ini Aquarius ini terbaca 50-50 ya. Bisa saja kalian nanti di 3 hari ke depan ini akan dihantam sebuah kerezekian yang artinya apa? Yang artinya ya mungkin nasib baik kalian saja gitu loh. Ataupun bisa saja mungkin kalian pernah berbuat baik sehingga kalian juga mendapatkan karma baik. Ataupun bisa saja kalian itu sudah pernah menyelamatin weton biarpun tidak sering ya. Gitu loh. Mungkin weton kalian sudah pernah kalian selamatin. Dan ketika kalian tertembak energi black magic, ya bisa saja mungkin dulu ataupun kemarin sudah pernah kalian netralkan. Entah dinetralkan sama saya, ataupun entah dinetralkan sama orang lain, ataupun pernah kalian netralkan sendiri. Nah, itu yang menjadi indikator yang 50% akan bisa mengena sama kalian. Nah, tinggal siapa nanti namanya siapa, kan seperti itu. Nah, yang 50% lagi ya jelas gitu loh. Kenapa kok kalian masih kesulitan? Ya, mungkin di situ ada 2 faktor juga. Mungkin kalian terkena tembakan black magic tapi tidak kalian netralkan ya, ataupun kalian mengena masalah yang tidak alami gitu loh. Dalam arti ya mungkin kesalahan kalian sendiri sehingga menyebabkan masalah kerezekian itu tersendat-sendat. Nah, mungkin kalian mendapatkan karma yang buruk, bisa saja seperti itu. Nah, bisa saja ini ketika tidak ada karma buruk, bisa saja ini secara weton gitu loh. Ya. Secara weton jarang kalian selamatin, apalagi tidak pernah diselamatin. Ini akan sulit. Nah, kira-kira seperti itu. Karena saya menangkap di sini kedua kartu ini positif, menggambarkan bagus, bisa untuk menarik ataupun bisa untuk memancing sebuah kerezekian yang masuk. Tapi kalian dihambat di kartu The Hermit.
Nah, kira-kira di situ pengertiannya, Sobat ya. Jadi sekali lagi yang menjadi pertanyaan, apakah Aquarius bisa untuk zodiak kalian apakah mampu menarik rezeki di 3 hari ke depan? Ini tergantung kalian karena saya membaca di sini energinya 50-50. Belum ada kejelasan. Yaitu tadi sudah saya jelaskan yang 50% seperti apa yang akan kalian mendapatkan rezeki dan akan bisa diantar rezeki syaratnya apa tadi sudah ya. Nah, yang 50% yang tidak diuntungkan sudah saya jelaskan juga. Itu kenapa kok tidak diantam sebuah rezeki padahal di sini ya udah kalian keluar Aquarius. Kira-kira di situ Sobat ya. Semoga bisa dipahami. Oke ya. Lanjut untuk zodiak yang selanjutnya ya. Ini zodiak terakhir ini. Jadi kita lihat untuk zodiak terakhir. Di sini ada zodiak Capricorn ya. Artinya zodiak Capricorn akan kita cek apakah zodiak kalian mampu untuk menarik sebuah keuangan di 3 hari ke depan ya. Ya, kita tarik dulu untuk energinya ya. Oke Sobat ya, ini zodiak terakhir ya Capricorn. Kita lihat apakah zodiak kalian mampu untuk menarik rezeki di 3 hari ke depan ya. Kita lihat untuk perjalanannya dulu ataupun clue-nya dulu. Capricorn, ini kartu utama kalian muncul petunjuk The Magician. Ada seorang memegang tongkat ya, laki-laki memegang tongkat. Terus kartu kedua muncul petunjuk Ace of Cup. Tangan keluar dari awan memegang cup besar itu ya. Atasnya seperti ada merpati yang mau masuk itu ya. Terus kartu ketiga muncul Death. Di sini ada prajurit tengkorak naik kuda putih melangkahi mayat. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Capricorn ya, apakah zodiak kalian mampu ya secara zodiak, apakah mampu untuk menarik rezeki ya? Di sini kartu utama kalian muncul The Magician. Ini kalau saya tangkap ya, bisa diartikan ini kelihatannya di 3 hari ke depan akan ada suatu perubahan ini. Bisa saja ini kejutan yang baik ya, itu loh. Dalam arti ya bisa saja kalian akan dihantam sebuah kerezekian, itu loh. Bisa saja ini adanya suatu kejutan yang kurang baik, bisa saja rezekian yang mau masuk sama kalian ini terpending gitu loh. Karena saya menangkap di sini energi kuat dari Capricorn ini apa ya, adanya suatu keinginan yang kuat gitu loh, bahwa kalian akan adanya suatu berharap adanya suatu pemasukan di sini. Kalau saya menangkap sih apa ya, energi di sini secara terawangan juga apa ya, terbaca ini kebutuhan yang cukup lumayan besar ini gitu loh.
Jadi Capricorn ini lebih apa ya? Secara energi yang kuat yang masuk di sini loh ya. Ini saya menangkap rata-rata ini banyak apa ya? Istilahnya kebutuhannya itu lebih besar daripada pemasukan gitu loh. Jadi tidak ada keseimbangan. Makanya di sini apa ya? Seperti adanya suatu harapan juga di sini. Gitu loh. Adanya suatu harapan mungkin akan ada perubahan itu yang diharapkan oleh Capricorn. Apakah itu harapan baik atau buruk? Ya belum tahu karena di sini terbaca The Magician ya. Sekali lagi bisa saja ini kejutan baik yang akan menggantam kalian, artinya kalian akan ada suatu kerezekian yang masuk entah tak terduga, entah terduga ya, entah besar entah kecil. Akan seperti itu. Nah, yang 50% lagi ya bisa saja kok maaf bukan 50% lagi. Yang energi satunya lagi ya, kejutan yang kurang baik ya bisa saja adanya suatu sendatan, adanya suatu hambatan, adanya suatu penyetopan, entah secara tak terduga rezekinya, entah besar entah kecil, ini adanya suatu apa ya penyetopan ataupun keterpendingan di sini. Sekali lagi ya, ini menggambarkan residual energi. Seperti itu ya. Ini untuk kartu kedua ataupun langkah kedua. Di sini ada Ace of Cup, gitu loh. Ya. Di sini jelas ya. Ini kelihatannya akan ada suatu rezeki yang besar ini yang menanti Capricorn ini. Ini kelihatannya ada suatu kerezekian yang besar sedang menanti Capricorn. Tinggal kalian sendiri mampu tidak menjemput rezeki. Dalam arti gini sobat ya. Kalian harus mampu untuk apa ya? Untuk bisa menyikapi sebuah suatu permasalahan, gitu loh. Kalian harus mampu. Ya. Apapun itu sobat, jadikan suatu permasalahan kalau bisa sebagai ladang kerezekian. Seperti itu. Contoh gini ya, contoh biar tidak bingung. Mungkin ketika kalian apa ya, adanya suatu pertemuan ya. Ini contoh loh ya, biar tidak bingung. Ketika kalian mungkin adanya suatu pertemuan. Nah, apa ya? Ke teman kalian ya, mungkin teman kalian ya ataupun sama rekan-rekannya, itu kan ada kalian juga ya. Nah, ibaratnya terus di situ adanya suatu pembicaraan, mungkin adanya suatu jual beli. Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, kalau bisa ya manfaatkan itu. Kira-kira di situ. Ya. Itu insya Allah di sini akan bagus gambarannya. Seperti itu ya untuk Capricornnya. Jadi jangan disia-siakan kesempatan itu. Sekali lagi ya, itu contoh menyebut rezeki. Ketika kalian mungkin adanya suatu pertemuan ya di entah ketemu di mana ataupun di rumah teman kalian. Nah, di situ terus adanya suatu pembicaraan. Bisa saja kan seperti itu. Mungkin akan ada suatu jual beli, tapi tidak diarahkan sama kalian, tapi kalian mendengar di situ. Nah, ikut. Nah, kalau bisa ya kalian ikut ngomong saja di situ. Apakah saya boleh untuk membantu menjualkan? Nah, itu kira-kira contoh seperti itu. Itu namanya kan menyebut rezeki. Nah, di situ ketika mungkin akan ada deal-dealan, ya sudah istilahnya kamu apa ya saya izinkan untuk menjualkan. Nah, itu kuncinya. Bisa saja itu nanti akan mengena sama kalian. Itu contohnya menjemput rezeki sobat. Tidak diam saja di rumah, apalagi ketika kalian keluar ada suatu pembicaraan mengarah ke jual beli, tapi kalian mendengar, tapi kalian tidak respon. Nah, itu kan namanya juga tidak menjemput rezeki juga. Jadi makanya saya tadi bilang sikapi sebuah permasalahan itu, jadikan itu sebagai ladang untuk kerezekian kalian sobat. Kira-kira di situ ya. Karena di sini adanya suatu penantian rezeki yang cukup kuat gitu loh. Adanya suatu indikator rezeki keuangan yang cukup kuat ini menanti kalian. Tinggal kalian bisa tidak mencapai itu semua. Nah, seperti itu ya. Di langkah ketiga, langkah terakhir ada death di sini. Nah, ini hampir sama ya sama The Magician, ini menggambarkan residual energi juga. Seperti yang saya katakan tadi sobat. Kenapa kok apa ya? Kalian diapit dengan dua kartu gitu loh. Kalian ini apa istilahnya diapit dengan dua kartu. Di sini ada The Magician yang artinya sama-sama residual energi, sama. Di sini pun juga ada death ataupun the death yang sama-sama mempunyai residual energi. Yang sama-sama adanya suatu bisa saja dadakan adanya suatu kejutan yang baik, bisa saja dadakan adanya suatu kejutan yang buruk. Nah, ini sama-sama kalian kanan kiri ataupun kiri kanan sedang dihimpit kalian gitu loh. Dengan adanya suatu energi-energi yang apa ya bisa dikatakan bisa saja secara alami, bisa saja ini tidak alami gitu loh. Cuman kalau saya menangkap ya, kalau saya menangkap di sini lebih kuat ya energi Capricorn ini. Kenapa kok banyak hambatan padahal kalian di sini ditunggu rezeki? Ini apa ya lebih mengarah ke kalian kena tembakan black magic sobat gitu loh. Jadi faktor alami itu saya rasa tidak ada di sini. Itu apa ya saya tidak menangkap seperti itu. Yang saya rasakan di sini adanya suatu pihak ketiga orang toksik yang itu menembakkan energi negatif sehingga membuat aura kalian tertutup. Itu yang terjadi di sini.
Makanya kalian selalu kesulitan untuk Capricorn. Padahal di sini loh, rezeki besar sedang menunggu kalian, sedang menanti kalian di sini. Nah, seperti itu ya. Nah, saya balik lagi di death kartu terakhir. Ini kenapa muncul death? Ya bisa saja ini perubahan yang tiba-tiba baik, bisa saja perubahan yang tiba-tiba buruk dengan sangat cepat di sini. Ketika kalian dalam sebuah masalah di sini, khususnya masalah yang buruk ya. Nah, kalian di sini kartu death ini mengingatkan kalian jangan pernah menyerah, sobat. Kalian harus berani melangkah maju, artinya selesaikan masalah itu gitu loh. Jangan pernah menyerah di sini. Apapun itu ya. Seperti itu. Jangan pernah menyerah. Ketika kalian menyerah, misalkan kalian stuck, kalian diam, dan ada masalah tapi kalian diam, stuck saja, apalagi mundur, tidak mau menyelesaikan masalah, di sini jelas akan kacau di sini, sobat. Jelas akan kacau. Karena death ini yaitu tadi menggambarkan ketika saya ada masalah, saya berani melangkah ke depan, apakah nanti akan ada suatu keberhasilan, adanya suatu jaminan keberhasilan. Ya tidak begitu juga, dalam arti gini loh. Kalau masalah apakah berhasil atau tidak, ya kita pikir belakangan, sobat, gitu loh. Yang penting kita ikhtiarkan, kita selesaikan dulu masalah kita. Nah, logikanya kan seperti itu. Nah, kalau kalian datang masalah tapi nggak mau ikhtiar, nggak mau kalian selesaikan, ya makin parah gitu loh. Sama halnya orang sakit nggak mau minum obat, ya tambah parah nanti sakitnya. Ketika kita minum obat, urusan sembuh atau tidak ya belakangan. Yang penting ada suatu adanya suatu perjuangan, adanya suatu ikhtiar untuk kita bisa sembuh. Itu sebagai contoh. Sama ketika kalian ada masalah ya seperti itu. Masalah hasil atau tidak dipikir belakangan. Yang penting ketika kalian mendapatkan sebuah permasalahan, ya kalian harus berani melangkah ke depan, harus berani menyelesaikan. Cuman di sini apa ya? Karena di sini tertangkap ada suatu tembakan black magic, ya ketika kalian sudah merasakan hal-hal yang ganjil ya. Kok rezeki saya, keuangan saya kok seret, secara logika sudah kalian pikirkan, tapi kok banyak hal-hal yang aneh gitu loh. Ya berarti apa? Ya arahnya ke tembakan black magic, ya harus kalian netralkan. Nah, kira-kira seperti itu. Harus kalian netralkan. Di sini akan bagus nanti ketemunya. Insya Allah akan ada suatu perubahan yang baik. Nah, kira-kira di situ ya untuk penjelasan untuk Capricorn. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah Capricorn di 3 hari ke depan zodiak kalian mampu untuk menarik rezeki di sini? Ini terbaca 50-50. Ya. Kalian terbaca 50-50 di sini. Cuman apa ya? Ketika kalian netralkan ini lebih kuat ya. 50-50-nya ini lebih kuat untuk mengarah kalian akan dianggap suatu kerezekian di sini. Ini akan lebih kuat, sobat. Ini akan lebih bisa mengena ini. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi indikator Capricorn untuk bisa meraih rezeki, untuk bisa mengambil suatu rezeki itu kesempatannya itu besar sekali gitu loh. Ketika kalian netralkan ini akan cepat gitu loh, akan bisa untuk menarik rezeki. Beda ketika kalian diamkan, ya ini akan sulit, biarpun ada indikator rezeki itu dekat sama kalian. Nah seperti itu ya untuk sahabat Capricorn ya. Kalau saya sekali lagi ya untuk sahabat Capricorn ada juga di sini ya gitu loh. Maksud saya itu indikator kalian adanya suatu kesalahan yang alami ini, ada indikator cuman kecil gitu loh. Ya mungkin secara weton ya itu kalian tidak pernah diselamatin, ataupun jarang, ataupun sama sekali tidak pernah kalian selamatin, itu bisa saja seperti itu. Nah, kira-kira di situ kuncinya untuk Capricorn ya. Jadi sekali lagi jawabannya, apakah Capricorn bisa di 3 hari ke depan? Ini 50-50 ya. Nah, ketika kalian nanti mempunyai zodiak Capricorn, terus 3 hari kalian mendapatkan sebuah kerezekian dan rezeki ya. Ya berarti itu satu, nasib baik kalian ya. 2, mungkin ketika kalian terkena ada suatu tembakan black magic, penutupan aura, dan itu sudah pernah kalian buka. Entah sudah pernah kalian netralkan di saya, ataupun kalian netralkan sendiri. Nah, bisa saja seperti itu, dan bisa saja istilahnya weton itu sudah kalian selamatin, ataupun sudah pernah kalian selamatin. Nah, itu bisa saja yang indikator 50% kalian akan datang rezeki. Syaratnya seperti itu. Nah, ketika zodiak kalian keluar tapi kalian tidak ada pemasukan rezeki, bahkan sulit. Nah, yang 50% ini menunjukkan apa? Ya bisa saja kalian adanya suatu tembakan energi ya. Tembakan black magic tapi tidak kalian netralkan. Nah, bisa saja unsurnya secara weton mungkin jarang kalian selamatin, ataupun tidak pernah kalian selamatin sama sekali. Itu juga akan berpengaruh, sahabat. Akan ada suatu keterpendingan, banyak hambatan ya, banyak pengencelan. Kira-kira di situ. Nah, saya rasa sudah bisa dipahami ya untuk sahabat Capricorn ya. Jadi sekali lagi terbaca 50-50 ini tergantung kalian. Ketika cepat kalian netralkan, ini akan mengena sama kalian. Rezeki sedang menunggu kalian di sini.
Ini tidak main-main, rezeki menunggu kalian di sini. Ya. Apakah akan mendapatkan? Ya seperti yang sudah saya jelaskan, sobat. Kalau saya jelaskan berulang-ulang nanti nggak akan selesai-selesai ya. Saya ambil inti poinnya saja. Oke ya, kira-kira seperti itu ya. Oke ya, jadi tadi sudah keluar ya. Ini sebentar ya, saya jelaskan dulu. Ada 5 zodiak tadi ya. Nah, ini ya, ada 5 zodiak. Ada selamat ya sekali lagi untuk kalian yang mempunyai zodiak Virgo, Scorpio, Aquarius, Capricorn dan Taurus ya. Biar lebih sedikit lebih bisa dipahami gini sobat ya. Nah, ketika zodiak kalian ini sudah keluar ya. Ini bisa saja ini ya syukur alhamdulillah, syukuri saja sobat ya. Karena apa? Karena dilihat dari indikator zodiak ini kalian sudah keluar. Jadi selamat kalian yang sudah mempunyai zodiak yang sudah keluar ini, selamat, indikatornya sudah keluar. Nah, tinggal apakah ini bisa mengena sama kalian atau tidak, gitu loh ya. Seperti yang saya katakan tadi, ketika itu mengena ya berarti syarat tadi yang kalau kalian menyimak ya kalian akan bisa memahami. Berarti syarat itu sudah kalian jalani. Ketika ini tidak mengena ya berarti kalian adanya suatu yaitu tadi bisa kesalahan dari diri sendiri, mungkin dulu pernah ada suatu kesalahan sehingga memunculkan karma buruk ya, ataupun secara weton tidak pernah kalian selamatin ataupun jarang kalian selamatin, itu juga berpengaruh sobat. Nah, kira-kira di situ pengertiannya ya. Apa ya, bisa dikatakan ya semoga saja ini akan bisa mengena sama kalian. Ketika itu mengena ya nasib baik sama kalian. Meskipun apa ya, di sini banyak kesamaan, saya kan tidak tahu nama kalian. Yang jelas yang saya bacakan, yang saya tarik energinya ya secara zodiak yang mampu saya sebutkan, karena saya nggak tahu nama kalian. Nah, beda lagi ketika mungkin kalian penasaran ya monggo silakan konsul secara pribadi, kan kira-kira seperti itu ya. Misalkan saya tadi mendengar ataupun melihat uploadan Mas Dani, zodiak saya keluar, apakah di 3 hari ke depan saya akan ada suatu tembakan rezeki ataukah tidak, meskipun zodiak saya kok terbaca bagus ataupun terbaca 50-50. Nah, itu kan nanti saya bisa tahu gitu loh sobat. Kalau secara gini kan saya nggak tahu nama kalian, nggak tahu nanti zodiaknya sudah keluar, nggak tahu nanti namanya itu kena sama siapa. Itu loh yang saya maksud ya. Nah, semoga bisa dipahami sobat ya. Oke, mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Apapun itu untuk selamat untuk 5 zodiak yang sudah keluar ya. Apapun itu tetap pembacaan yang baik, jadikan semangat, motivasi, syukuri, aminkan, karena ucapan adalah doa. Pembacaan yang kurang baik jangan ditakuti, hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih sukses, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya, intinya percaya tidak percaya ya saya kembalikan sama kalian. Karena apa? Karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi, yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan. Nah, biar apa? Biar tidak ada rasa saling menyalahkan sobat. Entah nanti cocok, entah tidak, entah resonate, entah tidak, kan saya kembalikan sama kalian. Karena kan ini bersifat general reading sobat, saya nggak tahu nama kalian, maka sikapi dengan bijak. Nah, kan intinya kan seperti itu ya. Nah, di segmen terakhir ataupun di poin terakhir sering saya berpesan ketika kalian dihantam masalah ya, tak kunjung selesai, apalagi kalian pikirkan secara logika sudah nggak masuk, bahkan banyaknya keganjilan ya jangan dibiarkan, jangan disepelekan sebelum itu menghantam kalian, sebelum habis-habisan, sebelum hancur-hancuran sobat. Karena sudah banyak sekali yang seperti itu. Ketika dihantam masalah dia mencoba untuk menyelesaikan ataupun berpikir dengan harapan secara logika akan bisa menemukan solusi, tapi kenyataannya tidak mampu gitu loh. Nah, ketika tidak mampu terus adanya suatu pembiaran. Nah, itulah yang akan bisa menjadi suatu kehancuran. Jangan sampai seperti itu. Nah, bagaimana cara untuk bisa menangkal itu semua? Untuk bisa istilahnya biar tidak terjadi hal-hal buruk karena kita ada suatu tembakan energi yang di luar logika. Ya 2, itu loh syaratnya. 1, kuatkan pendekatan doa sama Sang Maha Kuasa, dan nomor 2, lakukan tahap ikhtiar gitu. Cari orang-orang di bidangnya, siapa tahu mereka bisa memberi solusi, akhirnya aura kalian bisa terbuka, jadi kepositifan, kersikan itu akan bisa lancar masuk. Kan seperti itu. Entah kalian netralkan sendiri, entah minta bantuan sama orang lain, tak masalah. Intinya kan kalian netralkan sendiri gitu loh. Kalian netralkan dulu. Nah, karena kan jelas nasib seseorang itu kan tidak akan pernah bisa berubah sobat ketika kita sendiri tidak mau mengubahnya. Nasib tidak mau berubah otomatis gitu loh. Kita yang harus merubah nasib. Minim harus adanya suatu ikhtiar. Ketika kita ingin adanya suatu perubahan hidup. Ketika kita minim sudah adanya suatu ikhtiar, insya Allah tidak akan mengkhianati hasil. Nah, seperti itu ya.
yang penting diikhtiarkan dulu. Oke ya, sekali lagi untuk semua sahabat di channel Ruang Batin, khususnya selamat untuk kalian 5 zodiak yang sudah keluar. Apapun itu, tetap semangat, semoga manfaat. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Batin.